Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini walau cuaca sejak pagi ya, sejak semalam kemarin mendung, hujan ya. Enaknya pagi-pagi kayak gini kalau mendung gini ngapain, Bu? Tidur. Goreng pisang. Alhamdulillah kita masih tetap semangat ya hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas di luar tema tafsir ya. Yaitu kita akan membahas tentang fikih sholat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, muqaddimahnya atau syarat-syaratnya. Ya, kita akan membahas tentang kaifiyatus sholat, ya, tata cara sholatnya. Meskipun tentu saja ibadah sholat adalah ibadah yang sehari-hari kita lakukan dan sudah sering kita bahas dan kita pelajari. Namun tidak mengapa kita ulangi lagi, kita segarkan lagi pemahaman kita agar semakin kuat, ya semakin mantap, dan boleh jadi ada hal-hal yang perlu juga kita luruskan atau kita sempurnakan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaifiyatus shalah atau tata cara salat, memang secara detail ya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kemarin soal berwudu masih ada detailnya, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, itu ada sedikit penjelasan detailnya. Tapi kalau sholat ya praktek detailnya itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah perintah umumnya, wa aqimus shalah. Ya, tegakkan sholat. Sebenarnya ini juga mengandung satu pemahaman kalau sholat itu hendaknya dilaksanakan dengan sempurna syarat dan rukunnya. Ya, sebab dalam Al-Qur'an Allah selalu mengatakan untuk ibadah sholat dengan kata-kata aqimu, yuqimu, ya, aqamu, artinya semua maknanya menegakkan. Ya, maksudnya adalah bahwa sholat itu adalah ibadah yang hendaknya dilaksanakan secara utuh dan sempurna. Ya, utuh dalam arti apa? Syarat rukunnya dipenuhi. Utuh juga dalam arti kita laksanakan secara zahir dan batin. Ya, secara zahir kita laksanakan sesuai ketentuan, secara batin kita hadirkan hati penuh kekhusyuan. Itu makna dari menegakkan sholat. Ya. Adapun detailnya sekali lagi tidak disebutkan, hanya ada beberapa isyarat saja. Misalnya ruku, ya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, wasjud waqtarib, sujudlah, ya ada. Cuma potongan-potongan saja. Karena itu
untuk membahas kaifiyatus shalah lebih banyak merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja bagi kita ya, yang masih levelnya pelajar, santri, ya kita tentu saja juga merujuk kepada para ulama, yang para ulama merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang memang cukup dikenal ya, sebagai hadis yang menjadi pokok dalam praktek sholat. Ya, kalau dalam kitab fikih disebut haditsul musii sholatuhu. Hadis tentang orang yang keliru sholatnya. Ya, itu kalau dalam kitab fikih atau dalam kajian fikih disebut haditsul musii sholatuhu. Hadis tentang orang yang salah sholatnya, keliru dia sholatnya. Jadi mungkin sering kita dengar hadis ini. Rasulullah suatu hari duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian datang seorang sahabat, langsung dia sholat. Entah sholat tahiyatul masjid, atau mungkin sholat duha, atau sholat tertentu, tidak disebutkan dalam hadis itu. Ya. Selesai sholat, dia menemui Rasulullah, menghampiri Rasulullah yang sedang duduk di pojokan sana misalnya. Dia hampiri. Lalu dia bilang apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, dia mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, begitu ya. Maka Rasulullah bilang apa? Wa alaikassalam. Ya. Tapi Rasulullah bilang apa? Irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi. Tadi kamu belum sholat. Padahal tadi habis sholat bukan? Habis sholat. Tapi dibilang sama Rasul belum sholat. Maka dia sholat lagi. Habis sholat datangnya lagi Rasulullah. Ucapan salam lagi. Dijawab lagi salamnya. Dibilang begitu lagi. Kamu balik lagi sholat. Tadi kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Sampai 3 kali. Rasulullah bilang begitu. Baru sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi sholat lebih dari itu, maka ajarkan aku sholat. Maka Rasulullah ajarkan sholat ya secara garis besar. Kalau kamu sholat, bertakbirlah, lalu baca Al-Fatihah, lalu baca surah, lalu ruku, lalu bangun, lalu sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, bangun lagi. Ya, secara garis besar begitu. Artinya, maknanya apa? Tadi sahabat tadi yang melakukan sholat, walau dia sholat, tapi kalau ada hal-hal yang dia tinggalkan atau dia abaikan dan itu perkara yang prinsip, maka ya sholatnya tidak diterima. Ya, dia seakan-akan belum sholat. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kembali praktek dan pengamalan sholat kita. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menjelaskan ya secara singkat saja. Detail-detailnya juga tentu membutuhkan waktu lebih khusus lagi. Saya hanya menjelaskan urutan pelaksanaan sholat dari awal hingga akhir, ya, dan kedudukannya. Apakah dia misalnya perkara sunnah, rukun, ya, atau dia makruh, atau dia membatalkan dan seterusnya. Begitu ya. Baik, kita awali saja. Ketika orang hendak sholat, maka hendaknya dia harus sudah memastikan apa? Syaratnya terpenuhi. Kalau orang mau sholat, dia harus sudah memastikan apa? Syarat sahnya sholat terpenuhi. Kemarin udah kita bahas tuh syarat sahnya sholat apa saja, Bu? Masih ingat? Syarat sahnya sholat. Niat. Apa syarat sahnya sholat? Ya, pertama apa pertama? Bersuci. Masih niat aja. Niat itu rukun sholat. Ya, apa sih bedanya syarat sama rukun, Bu? Syarat itu sesuatu yang harus kita hadirkan, tapi bukan bagian dari ibadah. Syarat sholat harus kita hadirkan untuk sholat, tapi bukan bagian ibadah sholat. Tapi harus dia ada. Maka syarat sholat yang pertama apa?
bersuci. Udah kita bahas tuh, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita mau sholat pastiin dulu. Nah, tadi udah wudu belum? Atau kalau hadas besar sudah mandi junub belum? Pastikan dulu, ya. Ragu-ragu, udah wudu apa belum ya? Kalau ragu-ragu gitu, udah wudu atau belum apa? Belum. Tapi kalau ragu-ragu, tadi udah wudu, dia yakin dari rumah udah wudu, sampai masjid di sini ragu, batal apa enggak? Mana yang dipakai? Enggak batal. Karena patokannya yang yakin. Kalau tadi ragunya sudah wudu atau belum, yang yakin belum wudu. Kalau yakin sudah wudu tapi ragunya batal apa tidak, maka yang dipakai mana? Yang yakin yang mana? Sudah wudu, batal tidaknya ragu, berarti belum batal. Ya, belum batal. Baik. Pertama, bersuci. Yang kedua apa lagi? Masuk waktu. Pastikan kita mau sholat zuhur. Udah masuk waktu zuhur belum? Ya jangan mentang-mentang buru-buru mau jalan, tinggal 2 menit lagi, udah tabrak aja 2 menit lagi mah, gitu ya. Tetap nggak boleh, belum masuk waktu. Ya, harus sudah masuk waktu. Oh terdengar azan, sudah masuk waktu, boleh sholat. Begitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Menutup aurat. Tutup aurat, pastikan aurat kita tertutup. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Jadi kalau 4 syarat itu sudah yakin kita terpenuhi, lakukanlah sholat. Kalau belum, ada satu yang belum terpenuhi, belum nutup aurat, jangan sholat dulu. Belum bersuci, jangan sholat dulu. Ya. Oh enggak menghadap kiblat, tunggu sampai menghadap kiblat. Begitu ya. Jadi pastikan syaratnya terpenuhi. Baik, kemudian sholat sebagaimana definisinya, ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, miftahus sholat apa? At-tuhur. Kuncinya sholat itu bersuci. Ya. Apa namanya? Awalnya apa istilahnya ya? Miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu bersuci. Ya. Kemudian awalnya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Kunci salat itu adalah bersuci, tahrimnya takbir, ya mulai masuk salat adalah dengan takbir, dan tahlilnya penyelesaiannya adalah dengan taslim. Makanya salat itu didefinisikan ibadah yang diawali oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Baik, tapi yang pertama hendaknya kita lakukan ketika sholat, dan ini berkaitan juga beriringan dengan takbir, adalah menghadirkan niat. Niat dalam hati itu adalah rukun sholat. Niat dalam hati adalah rukun sholat. Jadi bukan syarat sholat, dia rukun sholat. Ya. Dan niat itu hendaknya kita pertegas sholat apa yang mau kita lakukan. Kalau sholat zuhur kita pertegas niatnya sholat zuhur. Saya sholat zuhur. Ya. Asar, sholat asar. Jadi dipertegas, jangan sholat saja. Saya sholat. Baik, sholat apa? Pertegas. Ya, kata para ulama harus ada ta'yinnya, penjelas dari sholat apa yang kita lakukan. Itu dalam hati rukun. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i menganjurkan atau setidaknya membolehkan melafazkan niat sebelum sholat. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Ya, saya sudah sering sampaikan di sini, dalam bab-bab khilafiyah hendaknya kita membuka ruang toleran. Ya. Ada yang melakukannya, ada yang tidak melakukannya. Sebagian ulama atau khususnya ulama dalam mazhab Syafi'i menganjurkan mengucapkan, melafazkan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Tidak mengapa.
Sebagian ulama menganjurkan. Ya, tapi sebagian mengatakan tidak perlu dibaca. Itu memang ruang khilafiyah, perbedaan pendapat. Itu kedudukannya bukan rukun. Paham nggak? Melafazkan itu bukan rukun. Yang rukun itu tadi apa? Niat dalam hati. Agar kita tahu perbedaannya dengan jelas. Sebab kadang-kadang sebagian orang menganggap itu rukun. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Itu salah. Ada lagi yang mengatakan, oh itu tidak benar, itu bid'ah. Itu juga salah. Karena itu ruang perbedaan pendapat. Ya, jadi ada yang namanya melafazkan niat, namanya talaffuz bin niat. Ada yang niat dalam hati. Yang menjadi rukun dan dinyatakan para ulama adalah niat dalam. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, maka kita hadirkan niat kita, ya, sholat apa yang kita lakukan. Baik, lalu kita angkat kedua tangan kita baca Allahu Akbar. Ketika kita baca Allahu Akbar, ya, ada dua amalan. Yang kedua amalan ini berbeda hukumnya. Ya. Pertama adalah amalan membaca Allahu Akbar. Yang kedua apa? Mengangkat kedua tangan. Membaca Allahu Akbar saat awal sholat disebut apa? Takbiratul ihram. Itu yang disebut takbiratul ihram. Jadi kalau dibilang takbiratul ihram itu apa? Membaca kalimat Allahu Akbar di awal sholat. Sebab nanti di pertengahan sholat ada nggak kita baca Allahu Akbar? Ada. Itu takbiratul ihram atau bukan? Bukan. Paham ya? Kalau takbiratul ihram dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Harus dibaca. Jadi jangan nggak dibaca. Dan kalau dibilang dibaca, ibu sekalian, itu lidahnya bergerak. Paham nggak? Jangan dibaca dalam hati. Diam aja. Tidak, baca Allahu Akbar. Walau pelan sekali, ya, walau mungkin tidak kedengaran cukup oleh kita, yang penting dibaca. Jangan di dalam hati. Dibaca. Ya. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah. Seandainya dia tidak angkat tangan langsung saja Allahu Akbar, sah enggak sholatnya? Sah. Tapi kalau dia angkat tangan, dia enggak bilang Allahu Akbar, angkat tangan aja enggak Allahu Akbar, sah enggak sholatnya? Tidak sah. Nah, itu pentingnya memahami mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya, mana yang rukun dan mana yang sunnah. Begitu ya. Jadi takbiratul ihram adalah ucapan takbir yang dibaca di awal sholat. Dan redaksinya sudah baku. Nggak bisa diganti. Misalnya Allahu A'zam, Allahul Majid, Allahul Azim. Tidak. Allahu Akbar. Ya. Apalagi diganti sama bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Orang Padang bilang apa? Allah nan gadang. Ya. Itu nggak bisa lagi, makin rusak nanti sholatnya. Ya. Tidak boleh. Baik, sudah cukup Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Abu, kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena seketika orang baca Allahu Akbar, maka dia diharamkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan. Sama kayak orang ihram untuk umroh atau haji. Sudah ihram. Yang tadinya boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai minyak wangi. Yang tadinya boleh motong rambut, nggak boleh motong rambut. Itu ketika ihram umroh atau haji. Nah, ketika sholat juga begitu. Ketika dia udah bilang Allahu Akbar, sudah. Nggak boleh dia jalan ke sana kemari, ngomong, makan, nggak boleh. Artinya dia sudah mulai fokus dalam ibadah sholat. Ya, baik. Sudah. Adapun mengangkat tangan. Ada riwayat yang mengatakan mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Ada yang mengatakan sejajar dengan telinga. Yaitu dikira-kira saja. Yang penting angkat tangannya
tangannya ke depan, ya, kemudian kira-kira sejajar, ya, tidak malas-malasan begitu, tidak ke atas, tidak, sedang saja, ya. Nggak perlu diukur juga, diukur persis gitu ya, ribet juga nanti. Jadi nggak perlu tahu ribet juga sholat, dikira-kira saja, diangkat tangannya, ya, diangkat tangannya. Baik, Allahu Akbar. Baik, kemudian turunkan tangan, letakkan tangan di mana? Itu ada juga perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, letakkan tangan di bawah dada di atas pusat. Pertengahan saja. Ya. Pertengahan. Ada dalam mazhab Hanafi di bawah pusat, ada yang di dada. Ada yang di atas banget, itu ketinggian. Ya. Nggak perlu sampai dekat leher, nggak perlu. Yang sedang saja, ya, di bawah dada di atas pusar, dan posisi tangan di mana? Ada dua. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan, atau pegang pergelangan tangan kiri, dicekel, dipegang. Jadi posisi seperti itu, dan pertengahan, ya, pertengahan. Jadi nggak perlu sampai seperti ini, nggak perlu. Cukup di pertengahan atau di atas telapak tangan. Ya, jadi nggak perlu begini. Apalagi begini, kedinginan lah itu, ya, itu kedinginan. Baik, letakkan situ, sudah. Kemudian itu semua sunnah, itu sunnah. Lalu juga termasuk sunnah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya, ada riwayat untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya. Baik, ada riwayat kana idza qa'ada fi tasyahhud wa du'a kafal yusra ala fa'il yusra wa asyara bisababa la yujawizu basara isyaratahu. Ya. Kalau lagi berdiri mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kalau sedang tasyahud mengarahkan pandangan ke telunjuknya saat mengarahkan jari telunjuknya. Baik, ya, karena juga itu akan lebih membantu untuk apa? Untuk konsentrasi. Ada juga satu sunnah yang juga dianjurkan. Apa? Sunnah sholat di hadapan sutroh. Ya, apa sutroh, Bu? Apa saja yang bisa kita jadikan pembatas. Jadi kalau kita ada di masjid, mungkin dinding, mungkin tiang, atau ada orang duduk di depan kita sholat di belakangnya, kita anggap orang itu sutro, nggak apa-apa. Asal dia jangan bangun aja, kalau kita bangun hilang sutronya. Atau meja atau apa, itu dianjurkan sholat di hadapan sutro antara kita dan tempat sujud kita. Ya, jadi kalau kita di rumah, ya jangan persis di tengah ruangan. Ya, cari ada meja situ kita sholat, ada dinding kita sholat, begitu ya, di depan. Itu namanya sutra. Itu disunnahkan untuk sholat di hadapan sutra. Baik. Sudah posisi itu selesai, maka siap-siap kita baca doa iftitah atau istiftah. Ya, doa iftitah atau istiftah. Atau dengan kata lain doa pembuka. Doa pembuka. Doa pembuka ini banyak redaksinya, ya, banyak riwayatnya. Jadi mungkin saja kita dapati saudara kita berbeda bacanya dengan kita, karena memang baca banyak versi riwayatnya. Yang bagus adalah kita bisa membacanya sekali waktu bergantian. Kalau kita bisa menghafal versi-versi yang lain, ya. Mungkin yang paling populer kalau di masyarakat kita apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sebenarnya sampai situ sudah cukup. Tapi memang ada riwayat yang lain lalu digabungkan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Ya, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bid'a umirtu wa ana minal muslimin. Itu beberapa riwayat sebenarnya, tapi dijadikan satu, ya tidak mengapa. Ya.
Ada juga riwayat yang cukup terkenal apalagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga ada riwayat seperti itu. Banyak ya. Ada juga lagi subhanakallahumma wa bihamdika apa? Bukan asyhadu alla ilaha illa anta. Itu mah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hafal belum? Belum hafal tuh ya? Tuh ada riwayat yang lain. Jadi ada beberapa versi riwayat bacaan istiftah. Dan itu hukumnya sunnah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan wajib. Hukumnya bisa dibaca, bisa tidak. Okay. Baik, tentu saja lebih bagus kalau kita baca baik sholat fardu atau sholat sunnah. Baik, kemudian setelah kita membaca istiftah, kita baca apa? Sebelum Al-Fatihah kita baca apa? Ta'awudz. Ya, perhatikan sunnah membaca ta'awudz. Kadang orang lupakan, ya. Sunnah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Ya, sebelum baca surat Al-Fatihah. Dan setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Maka tadi rukunnya niat, takbiratul ihram, maka berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini yang dikatakan rukun sholat yang paling utama. Rukun sholat yang paling utama adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Sehingga dikatakan dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka penting bagi kita, ibu-ibu sekalian, memperhatikan bacaan surat Al-Fatihah kita. Ya, perhatikan bacaannya. Kalau kita perlu merasa cek lagi, saya mau murojaah lagi, cari orang yang kita yakin dan kita ketahui bagus bacaannya, maka minta perhatikan bacaan surat Al-Fatihah kita. Agar semakin bagus bacaan Al-Fatihah kita, insya Allah semakin bagus sholat kita. Ya. Baik, itu hukumnya rukun. Ya. Baik dia sholat sendiri, sholat berjamaah wajib baca Al-Fatihah. Baik jadi imam atau jadi makmum. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Meskipun memang ada sebagian ulama mengatakan kalau jadi makmum dan imam suaranya jahar kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Wallahu alam, yang cukup kuat adalah ya tetap makmum wajib membaca Al-Fatihah walau imam membaca dengan suara keras. Baik. Kemudian ya, setelah membaca Al-Fatihah, sunnah membaca amin. Ya. Kalau suara keras, kalau sholat dengan jahriyah, kita bisa keraskan. Ya, kalau wanita mungkin tidak perlu mengeraskan. Ya, kalau sendiri ya baca juga amin. Ya, kita saja yang baca. Sehabis baca Al-Fatihah, baca surat. Baca surat ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, baca surat hukumnya sunnah. Itu pun kalau sholat sendiri atau jadi imam atau jadi makmum pada sholat sirriyah. Kayak sholat zuhur, asar, pada rakaat pertama dan kedua sunnah baca surat. Tapi kalau sholatnya jahriyah, imamnya baca keras, habis baca Al-Fatihah, jangan kita baca surat, tapi dengarkan bacaan imam. Kalau sholat maghrib, isya dan subuh. Walaupun kita lagi murojaah, wah bener nih imam lagi baca tabarok, kita ikutin tabarakalladzi, nggak boleh. Dengarkan saja. Jangan kita membaca
surat. Sebab Rasulullah pernah sholat begitu, ada sahabat yang jadi makmum membaca surat. Maka Rasulullah tanya, siapa tadi yang baca surat? Jangan lakukan lagi kecuali kalian membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau baca surat itu sunnah hukumnya dan tidak disunnahkan, bahkan dilarang kalau dia jadi makmum pada sholat jahriyah. Ya, sholat jahriyah. Baik, baca surat pun sebenarnya ada sunnahnya. Ketentuannya ya, anjurannya. Ya, lihat beberapa praktek Rasulullah dalam sholat. Ya, sebagaimana sudah mungkin pernah saya sampaikan. Kalau dalam sholat subuh, ya, jadi Al-Quran itu kan secara garis besar dibagi apa? Namanya ada sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu surat-surat yang panjang. Apa aja sab'ut tiwal? Ada 7 surat sab'ut tiwal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am ya, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Ya, plus atau At-Taubah. Itu namanya sab'ut tiwal. Surat-surat panjang banget. Itu kalau mau dibaca itu malah di sholat tahajud. Baca tuh sholat. Kayak Rasulullah pernah sholat tahajud, so bacanya surat apa? Al-Baqarah. Ada sahabat yang ikut. Dia kira habis Al-Baqarah ruku, lanjut lagi Ali Imran. Sampai surat An-Nisa baru dia ruku. Ya, itu kalau sholat tahajud. Baik. Kalau sholat 5 waktu itu bacaan dari surat Mufassal. Surat Mufassal, surat yang ayatnya pendek-pendek. Tapi surat-surat Mufassal dibagi 3. Pertama namanya Tiwalul Mufassal. Suratnya ayatnya pendek-pendek tapi ya agak panjangan dikit lah suratnya. Ya, itu dari surat Al-Hujurat. Ya, Hujurat juz berapa? 25. Dari surat Al-Hujurat juz 26, surat Al-Hujurat, surat Qaf dan seterusnya, sampai surat Al-Mursalat. Mursalat itu juz berapa, Bu? Akhir juz 29 sebelum An-Naba. A itu sunnah yang dibaca kalau sholat subuh. Kalau sholat subuh, ya. Nah, berarti memang hafalannya mesti ditambah. Begitu ya. Hafalannya mesti ditambah. Ya, cari tuh di antara surat Al-Hujurat sampai surat Al-Mursalat. Ya, insyaallah kalau kita biasakan terbiasa, ya. Sholat subuh, apalagi ibu-ibu biasa nggak berjamaah, sholat sendiri itu kesempatan sebenarnya untuk bisa membaca surat-surat panjang dalam sholat subuh. Ya. Namanya Tiwalul Mufassal. Namanya Tiwalul Mufassal. Kemudian pertengahan itu namanya Ausatul Mufassal. Ausatul Mufassal. Ausat itu pertengahan. Itu dari juz Amma sampai apa? Sampai surat Al-Lail, sebelum surat Al-Duha. Juz Amma dari Amma Yatasa'alun ya. Dari surat An-Naba sampai apa? Al-Lail. Ya, Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Ya, itu sebelum surat Ad-Duha. Itu kapan bacanya? Itu kalau kita sholat Isya, Zuhur, Asar. Ya, itu sunnahnya baca namanya apa? Ausatul Mufassal. Ya, jadi kalau sholat Isya bacanya Amma Yatasa'alun, wan nazi'ati gharqa, gitu ya, sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah, gitu. Ya, jadi kelihatan tuh, wah ini ternyata ngaji nih orang baca Isyanya surat ini. Gitu. Sholat Isya, kulhu lagi. Baik. Baru kalau sholat maghrib itu namanya Qisarul Mufassal. Qisarul yang pendek-pendek dari surat Ad-Duha
sampai An-Nas. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Baik, itu terkait bacaan surat. Jadi dia hukumnya sunnah. Itu pun juga kalau kita sholat sendiri atau jadi imam atau jadi makmum pada sholat sirriyah. Kalau sholat jahriyah maka dia tidak membaca surat melainkan mendengarkan bacaan imam. Ya, mendengarkan bacaan imam. Baik, sudah selesai. Baca surat sudah, maka dia kemudian angkat tangan bertakbir. Allahu Akbar. Kali ini angkat tangan dan bertakbir dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Angkat tangannya sunnah, baca Allahu Akbarnya beda dengan tadi takbiratul ihram, takbirnya rukun, angkat tangannya sunnah. Maka dia mulai ruku. Saat ruku itu ada dua amalan. Pertama gerakan ruku, yang kedua bacaan ruku. Yang rukun yang mana? Gerakannya apa bacaannya? Gerakannya, rukunya itu rukun. Bacaannya sunnah. Bacaannya sunnah. Maka rukulah dia, dan dalam ruku ini pun diwajibkan termasuk rukun juga, namanya apa? Tumakninah. Jadi ruku, diam sejenak, itu tumakninah. Jangan ruku langsung bangun. Ya, tumakninah ini yang tadi kemungkinan kata para ulama yang Rasulullah katakan kamu belum sholat. Kemungkinan dia lakukan, cuma dia tidak tumakninah. Nah, tumakninah itu kalau dalam fikih sholat itu masuk juga dalam bab rukun sholat. Jadi disebut ruku dan tumakninah. Ya, itu rukun dalam sholat. Begitu ya. Kemudian sunnah saat ruku membaca tasbih. Ya. Subhana rabbiyal azimi. Ada lagi riwayat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Enggak apa-apa. Dua-duanya benar. Ya. Baca ya, sekali, sunnahnya yang sempurna 3 kali. Kalau mau baca lebih gimana? Boleh dibaca lebih. Khususnya kalau kita lagi sholat berjamaah, imam rukunya panjang, baca aja nggak apa-apa. Tambah lagi Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Dan yang penting, ibu sekalian, salah satu faktor yang dapat membantu kita untuk khusyuk adalah menghadirkan ucapan-ucapan itu sebagai sebuah sikap pembesaran Allah, membesarkan Allah. Ketika kita baca Allahu Akbar, kita hadirkan kebesaran Allah. Ketika kita baca Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku al-azim, yang maha agung. Makanya dalam satu hadis Rasulullah bilang, wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabbakum. Adapun saat ruku maka agungkanlah Tuhan kalian. Jadi kita bisa hadirkan ya, bagaimana kita tundukkan badan kita, lalu kita akui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah ruku selesai, bangun dari ruku, angkat tangan, lalu kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Ya, maka sudah, ya memang ada yang mengatakan tangan kembali bersedekap, tapi umumnya para ulama mengatakan tangan dijulurkan tidak bersedekap. Lalu kita baca doa atau zikir saat berdiri bangun dari ruku, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau mau ditambah lagi ada lagi ahlul tsana'i wal majd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik, itu ya tidak. Ya tidak juga begitu, berdiri tegak dan tumakninah.
Diam sebentar. Baik, lalu kemudian dia sujud. Dia bersujud. Ya. Perlu angkat tangan nggak saat sujud? Berdiri untuk sujud angkat tangan nggak? Tidak disunahkan angkat tangan. Jadi angkat tangan tadi ketika ruku, bangun dari ruku. Ketika dari berdiri mau sujud, tidak disunahkan angkat tangan. Ya, maka sujud ini juga sama dengan ruku dan diri. Dia adalah rukun. Sujudnya rukun. Ya, sujudnya rukun. Ketika kita turun, dan memang nanti ada dua pendapat. Ya, kalau mayoritas para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya apa? Letakkan tangan dulu apa lutut dulu? Lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Sebagian ulama mengatakan tangan dulu baru lutut. Ya, itu ada ikhtilaf memang. Ada perbedaan pendapat. Ya, saya sampaikan biar kita sedikit terbuka. Tapi apa yang memang biasanya diajarkan dan kita sudah ketahui, misalnya saya kalau dari dulu diajarkannya lutut dulu baru tangan. Iya betul, itu tidak salah. Bahkan itu pendapat mayoritas para ulama. Cuma memang kadang-kadang juga orang faktornya bukan cuma itu. Faktornya ada juga faktor apa? Usia. Tahu aja kalau udah faktor usia ya. Pengennya sih lutut dulu, tapi usia berbicara lain. Ya, pengennya lutut dulu, kayaknya nggak kuat, akhirnya tangan dulu. Ya, itu faktor lain dah tuh. Dan nggak perlu dipaksa. Ya karena udah sunnahnya dan dia tahu begitu lutut dulu dia paksa, padahal dia sakit. Ya, itu udah artinya menyakiti diri. Ya, jadi istilahnya tahu diri. Kalau nggak kuat lutut dulu jangan dipaksa walaupun itu sunnah. Ya, walaupun itu sunnah. Baik. Kemudian juga diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Ya, jadi kita diperintahkan sebagaimana Rasulullah bilang, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Jadi ini yang disebut dengan 7 anggota sujud. Apa maknanya 7 anggota sujud? Ketujuhnya ditempelkan di lantai atau di tempat sujud. Enggak ada yang diangkat, nempel. Ya. Yang paling pertama dan ini yang paling utama yang harus ditempel, bahkan para ulama katakan ditekan, yaitu apa? Al-jabhah. Apa mau jabhah? Bukan jidat, kening. Jidat juga sama. Baik, jidat atau kening. Ya. Cuma Rasulullah ketika menyebut kening, beliau juga memberikan isyarat ke hidung. Ya, jadi yang ditempel bukan cuma keningnya tapi hidungnya. Problemnya orang kita hidungnya apa? Ya. Kalau orang Arab sedikit nunduk nempel dia kena. Kalau kita berarti mesti nunduk lagi biar kena. Ya. Artinya sujudnya kadang ada orang sujud cuma ujungnya aja, kayak pesawat nyungsep gitu. Jadi hidungnya itu juga mesti nempel. Begitu ya. Bahkan para ulama mengatakan ya ditekan sedikit. Artinya kalau dia sujud di atas bantal, jangan sekedar nempel bantal, ya harus melesat gitu, kan melesat. Ya, harus kayak gitu, ya. Baik. Itu pertama, ya, itu dianggap satu. Kemudian awal yada ini, 2 tangan, 2 telapak tangan, bukan tangan, telapak tangan. 2 anggota sujud adalah telapak tangan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, waruk bata ini kedua lutut. Kemudian wa atrofil qadama ini dan kedua ujung kaki, jari kaki, ujung kaki. Ya, ujung jari kaki. Ya, itu semuanya diletakkan di tempat sujud. Jangan ada yang diangkat. Yang biasa kadang diangkat tuh kaki, suka diangkat. Jangan
Jangan diangkat. Baik. Kemudian sujud, lalu dia baca apa sujud? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ada satu tambahan sunnah dalam sujud. Setelah membaca zikir sujud apa? Sunnahnya adalah berdoa. Ini mungkin kita agak jarang melakukan. Padahal ini waktu doa yang mustajab. Ya, kata Rasulullah, posisi terdekat seorang hamba kepada Allah adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Kalau kita lagi sujud, baca tuh, ingat doa-doa kita. Ya, doain anak, doain keluarga, doain diri kita, doain saudara-saudara kita. Sebab itu salah satu tempat dan waktu yang mustajab. Kenapa? Lebih baik bahasa Arab. Kalau bahasa kita dalam hati aja, jangan diucapkan. Ya, sebab secara umum sholat dengan bahasa Arab. Kita baca ayat atau hadis yang ada doanya. Yang tadi yang biasa kita baca waktu pembukaan pengajian, baca aja. Cuma masalah nggak hafal-hafal masalahnya. Hafalin lagi. Ya, atau doa-doa lain. Ya, Rabbana atina dan seterusnya. Ya. Ada lagi sunnah saat sujud apa? Merenggangkan anggota badan kita. Tangan direnggangkan, tidak di bawah. Tangan dengan pinggang dengan lutut. Ya, itu direnggangkan. Ya, itu juga termasuk sunnah. Baik, kemudian habis sujud bangun, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga rukun. Ya. Lalu kita bisa baca zikir Rabbik firli bisa, atau yang biasa dibaca di masyarakat Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'afani. Ada memang yang mengatakan itu nggak ada riwayatnya. Yang begitu nggak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Tidak mengapa. Ya, karena para ulama mengatakan posisi duduk di antara dua sujud itu posisi berdoa. Intinya kita berdoa. Tidak masalah kalaupun misalnya itu tidak ada riwayat hadisnya. Paling tidak redaksi doa yang kita baca. Jadi nggak perlu kita merasa ragu dengan bacaan yang sejak kecil mungkin sudah kita baca. Duduk antara dua sujud posisinya apa? Jadi ada dua macam duduk. Namanya apa? Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Iftirash itu kita duduk di atas kaki kiri kita. Di atas telapak kaki kiri. Kaki kanannya ditegakkan. Itu iftirash. Ya, itu sunnahnya duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir disebutnya apa? Tawarruk. Tawarruk itu kaki kirinya kita selempangin ke bagian kanan, kita duduknya di lantai. Pantat kita duduk di lantai. Itu namanya tawarruk. Ya. Baik, duduk di antara dua sujud, sunnahnya duduk iftirash, sebagaimana duduk juga di tasyahud awal. Baik, kemudian sudah selesai sujud lagi, sama seperti sujud pertama. Selesai sujud pertama, bangun lagi. Berarti selesai rakaat pertama. Kita lakukan lagi seperti di rakaat kedua seperti rakaat pertama. Ya, baca Al-Fatihah, tidak baca iftitah lagi, tidak baca ta'awudz, langsung baca bismillah. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, i'tidal, sujud, bangun, duduk antara dua sujud, sujud lagi, baru bangun. Ketika kita bangun, maka kalau sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunnah umumnya, itu menjadi tasyahud akhir. Menjadi tasyahud akhir. Tasyahud akhir apa hukumnya? Rukun. Baik duduknya maupun bacanya rukun. Jadi kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, dan itu rukun. Maka bacaan tasyahud harusnya juga diperhatikan.
Saya sering banget dengar ibu-ibu baca atau siapapun baca at-tahiyatul. Betul nggak begitu? Yang benar gimana? At-tahiyatul. Ya, jangan at-tahiyatul. Enaknya emang ringan. Tapi yang benar at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Ada juga redaksi yang lain at-tahiyatulillah wassalatu apa? At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibatul. Lupa lagi saya. Ya, itu ada. Ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, ada at-tahiyatulillah ya. Kemudian wassalawatu wattayyibat ya. Wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya. Itu namanya tasyahud. Ya. Kalau tasyahud akhir dia jadi rukun. Kalau tasyahud awal dia jadi sunnah, tapi sunnah abad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, jangan ditinggal. Baik. Tasyahud itu sampai bacaan apa tasyahud? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadan rasulullah. Setelah itu baca apa? Sholawat. Sholawat ini juga membacanya hukumnya rukun. Hukumnya rukun kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Baca sholawat itu hukumnya rukun. Kalau tasyahud akhir, kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Selesai baca sholawat, apalagi yang disunnahkan? Ada lagi satu sunnah. Apa? Berdoa lagi. Jadi ada dua tempat berdoa dalam sholat. Ya, saat sujud dan saat apa? Tasyahud akhir sebelum salam. Ya, tasyahud akhir sebelum salam itu juga ada sunnah kita berdoa. Bahkan ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa apa? Perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang diajarkan Rasul. Tapi kita mau baca doa lain apa? Boleh. Ya, boleh. Kemudian setelah itu baru kita salam. Ya, salam yang pertama itu rukun sholat. Salam yang kedua sunnah. Jadi minimal sekali salam sudah cukup. Tapi kalau kita 2 kali salam, itu kita mendapatkan sunnah. Baik, Ibu sekalian, kurang lebih demikian ya praktek dari pelaksanaan sholat atau kaifiat tata cara sholat ya, sekedar untuk menguatkan lagi, menyegarkan lagi praktek sholat. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Pakai speaker dulu. Ini nih yang paling ujung. Ini yang paling ujung sebelah sini. Kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang dibaca oleh banyak doa-doa itu, tapi yang maksudnya berdasarkan sunnah itu apa aja. Terus yang kedua tadi Pak Ustaz bilang pada saat sujud itu baca doa. Apakah setiap sujud boleh baca doa? Terus lagi yang lain? Lanjut. Silakan. Ya, yang saya mau tanyakan ketika sholat berjamaah. Nah, ketika dikumandangkan iqamah, ternyata di barisan wanita ada yang masih sholat sunnah. Jadi seandainya itu saya yang sedang sholat sunnah terus ada iqamah, apakah saya berhenti sholatnya atau saya lanjut saja sunnah sholatnya? Kita aja. Baik. Terima kasih. Ya, sudah. Lagi. Baik, kalau belum ada kita perhatikan dulu pertanyaannya. Doa setelah sholat, ya, kalau ini masuk doa adalah zikir, maka ada banyak beberapa zikir yang
dianjurkan dan disunahkan setelah sholat. Yang paling utama tentu saja setelah sholat, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, ya selesai sholat disunahkan untuk beristighfar. Ya. Bisa kita baca istighfar yang paling sederhana, astagfirullah, astagfirullah, atau juga beberapa redaksi istighfar yang kita kenal, yang lengkap, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, juga bisa. Ya. Jadi bisa kita awali dengan istighfar. Ada juga zikir yang dikenal, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Dan juga termasuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, juga termasuk zikir yang terkenal, baca tasbih 33 kali dan seterusnya. Adapun doa secara khusus, tidak ada redaksi doa secara khusus setelah sholat, namun kita bisa berdoa dengan doa apa saja yang kita inginkan. Jadi tidak ada redaksi khusus setelah sholat. Ya, kalaupun ada beberapa riwayat, misalnya secara umum ya Rasulullah dikatakan setiap habis subuh membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tapi itu memang bisa maknanya umum, apakah di waktu pagi atau habis sholat subuh. Jadi secara khusus tidak ada. Itu artinya kalau tidak ada bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Silakan aja berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Cuma memang ada di sebagian masyarakat imam begitu ya, membaca doa tertentu secara terus-menerus. Ya, itu bukan berarti cuma itu doa. Ya, bisa kita memilih membaca doa-doa yang lain. Tapi usahakan habis sholat, usahakan berzikir dahulu. Usahakan berzikir dahulu, baru kalau kita mau tambah dengan doa silakan. Ya. Baik, kemudian terkait dengan setiap sujud baca doa, tidak ada ketentuan sujud yang mana yang sunnah baca doa. Sujud yang mana saja kita baca doa itu termasuk yang Rasulullah perintahkan ya. Fakiru fihinna ad-du'a ya. Fakiru fi ad-du'a. Perbanyaklah di dalamnya membaca doa. Artinya sujud yang mana saja, bukan hanya sujud terakhir, sujud awal, pertengahan, maka kita tetap sunnah baca doa. Kalau kita lagi iqamah, kemudian kita lagi sholat sunnah, kemudian ada iqamah, apa yang kita lakukan? Ya bisa dilihat. Kalau kita baru aja takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba iqamah, berhentikan aja. Hentikan sholatnya agar kita masuk bergabung dalam sholat jamaah. Karena memang ada hadis Rasulullah, la sholata idza uqimati sholat la sholata illal fardhu. Kalau sudah iqamah sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, apalagi kalau dia belum sholat. Ada orang sudah iqamah, dia sholat sunnah, itu salah. Ya, harusnya dia ikut sholat fardu bersama ini. Lain halnya kalau sholat sunnahnya sudah setengah jalan, udah rakaat kedua, ya tinggal dia percepat saja. Dia percepat sampai salam untuk segera bergabung. Jadi kalau masih rakaat pertama, dibatalkan saja, nggak masalah. Baik, apakah duduk tasyahud akhir 2 rakaat duduknya iftirash atau tawarruk? Ini memang ikhtilaf para ulama. Kalau sholatnya 2 rakaat subuh, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, tasyahud akhirnya apakah iftirash atau tawarruk? Para ulama mayoritas mengatakan tawarruk. Mengatakan tawarruk. Sebagian ulama mengatakan iftirash. Ya, kalau di masyarakat Indonesia umumnya mengambil mazhab Syafi'i, maka umumnya tawarruk. Hal-hal seperti ini meskipun sepele ya, sederhana, bagus kalau kita mempertimbangkan keumuman pengamalan yang ada. Ya, jadi sebab kadang-kadang saya juga harus perhatikan ya, ketika sholat subuh sebagian besar tawarruk, 1-2 iftirash. Jadi kira-kira ada yang ganjel nggak? Ya. Maksudnya ada yang berbeda nggak? Jadi berbeda. Ya. Jadi alangkah bagusnya kalau semuanya tawarruk. Toh itu masalah khilaf. Begitu ya. Ya, kalau dilihat dalilnya, ya memang ya ada dalilnya.
Ya, cuma memang penafsirannya berbeda. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Rasul kalau duduk pada duduk terakhir, maka beliau duduknya tawarruk. Ya, itu menunjukkan mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat duduknya tawarruk. Meskipun memang tidak dinafikan ada yang berpendapat kalau sholatnya 2 rakaat meskipun tasyahud akhir duduknya adalah iftirash. Wallahu a'lam. Baik. Kalau berdoa saat sujud atau sebelum salam dilafazkan, ya dilafazkan tapi nggak usah bersuara. Tidak bersuara. Kita lafazkan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma rzuqna dzurriyyatan shalihah, atau baca doa-doa yang kita tahu. Ya. Baik. Bagaimana agar tumaninah dalam sholat? Tumaninah paling tidak diam sejenak. Diam sejenak, orang udah posisi ruku, diam sejenak baru bangun. Walau sejenak, itu sudah tumaninah. Ya, walau sejenak itu sudah tumaninah. Ya, jadi tidak perlu harus dalam waktu lama. Ya, tapi semakin lama ya semakin bagus. Ya, diam sejenak. Baik, kemudian apakah lafaz niat harus dengan bahasa Arab atau boleh Indonesia? Sebenarnya pakai bahasa Indonesia boleh karena dia belum sholat. Saya niat sholat maghrib misalnya, nggak apa-apa. Ya, cuma jadi agak aneh aja nanti sama kiri kanan. Ya, ini apalagi yang di samping kanan bahasa Sunda, samping kanan bahasa Padang, repot lagi kan. Ya, bagusnya bahasa Arab juga sih ya. Jadi nggak mengapa karena itu masih di luar sholat. Apakah itu tidak bisa karena ada masalah yang dengan kaki bagaimana? Tidak bisa karena ada masalah dengan kaki. Ya tidak, maksudnya apa? Berdiri. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Ya. Apa nih? Tidak apa tumanina maksudnya? Oh iftirash. Kalau iftirash nggak bisa, ya nggak, pokoknya yang paling mungkin. Kalau misalnya iftirash nggak bisa, tawarruk nggak bisa, bisanya bersila ya bersila. Jadi nggak perlu memaksakan. Kalau sakit, misalnya kakinya nggak bisa ditekuk, lurus aja, ya lurus aja kaki. Jangan terlalu dipaksa. Islam itu mudah, ya, tidak mempersulit ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Bagaimana gerakan sholat menggunakan kursi? Apakah harus berdiri dulu hingga ruku? Bagaimana afdolnya? Perhatikan, sholat di kursi memang boleh kalau orang tidak dapat berdiri. Cuma masalahnya kadang ada orang bisa berdiri, mungkin dia nggak bisa sujud. Kalau masih bisa berdiri, dia harus berdiri. Giliran sujud dia nggak bisa, boleh dia duduk, dia tundukkan kepala. Kebalikannya, ada orang nggak bisa berdiri tapi dia bisa sujud. Ada nggak? Diri dia nggak kuat, tapi kalau sujud dia bisa. Maka giliran diri dia duduk, tapi sujud dia harus kalau masih bisa sujud. Begitu. Ya, jadi dia duduk di kursi. Kenapa? Sebabnya saya nggak bisa berdiri, udah berarti duduk. Sujud bisa nggak? Kalau sujud bisa dia harus sujud. Saya berdiri nggak bisa, sujud nggak bisa, ya udah berarti duduk saja. Tinggal palanya digerakkan menunduk. Kalau dia sujud atau ruku dia tundukkan lagi, ya begitu ya. Jadi tidak mengapa, itu tergantung kondisi, ya. Cuma yang kadang-kadang yang terjadi ada orang sebenarnya dia bisa berdiri tapi dia tidak bisa sujud, akhirnya sholatnya duduk. Padahal kalau bisa berdiri dia harus berdiri. Sebab berdiri itu dalam sholat apa hukumnya? Rukun. Dalam sholat fardu berdiri itu rukun. Jadi boleh menggunakan kursi kalau dia tidak kuat berdiri. Kalau kuat berdiri, jangan menggunakan kursi. Jangan sholat duduk, khususnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah masih boleh duduk, walaupun dia kuat berdiri. Ya, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, dia harus berdiri kalau dia kuat berdiri. Terkait dengan seberapa besar kemampuan kuatnya, kalau dipaksakan kuat tapi sakit, ya nggak usah berdiri. Ya, kalau misalnya dia paksakan kuat sih bisa.
tapi bahaya atau dia sakit atau ngilu, ya, nah itu jangan paksakan berdiri, sholat sambil duduk, begitu ya. Jadi tergantung ya seberapa besar dia kuat. Pak Ustadz baca surat pendek terus lupa, udah suratnya pendek lupa pula. Ya, istighfar yang banyak ini mah, ya. Ini nggak usah sujud sahwi, nggak usah. Kalau lupa baca surat tidak perlu sujud sahwi. Ya. Yang perlu tadi banyak istighfar. Ya. Kenapa kok udah pendek lupa? Ya. Tidak mengapa. Lupa, misalnya orang lupa baca surat, apakah dia lompat ke ayat berikutnya atau udah dia tinggal, dia ruku misalnya, tidak masalah. Memejamkan mata saat sholat, umumnya para ulama bilang makruh. Memejamkan mata tetap dalam kondisi terbuka. Ya, sholat dengan memejamkan mata itu tidak diajarkan dalam syariat dan oleh para ulama. Ya, dia tetap dalam kondisi normal. Begitu ya. Saat safar bagaimana ketentuannya ketika lupa mau berangkat ke tempat tujuan, apakah kita lakukan sholat dulu di rumah, sholat zuhur dan asar berangkat jam 10. Berangkat jam 10, ya belum sholat zuhur. Ya. Kalau misalnya kita perkirakan kita berangkat jam 1 dari rumah, sudah masuk waktu zuhur. Ini asar bisa dijamak nggak? Kalau diperkirakan di tengah perjalanan bakal sulit, bakal kredit segala macam, lagi di rumah kita bisa jamak dengan asar tapi tidak kosong karena kita masih di rumah. Begitu ya. Itu pun kalau pertimbangannya ya bakal sulit. Tapi kalau nanti kita perkirakan bakal mampir pada waktu asar dan mudah, sebaiknya jangan dijamak. Kita nanti sholat asar di tempat tujuan, misalnya di rest area dan sebagainya. Begitu ya. Atau nanti saja kita sholat zuhur dan sholat asar di tempat tujuan, di jamak takhir. Hanya kita ingatkan kalau jamak takhir itu di waktu pertama sudah diniatkan. Kita niat di zuhur, kita nggak sholat dulu, nanti aja jamak takhir. Kita niatkan jamak takhir. Ya, jadi kalau di sini dibilang pukul 10 ya belum sholat, jangan dijamak. Belum waktunya zuhur, jangan sholat dulu. Nanti di tengah perjalanan mampir di rest area, baru sholat zuhur dan asar di jamak. Ya. Baik, sudah saya kira. Baik, silakan. Nah, kalau bacaan amin ketika sholat berjamaah pertama, terus kedua untuk membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah, apakah di rakaat atau di rakaat pertama saja? Yang ketiga, ketika sujud, apakah sujud kaki itu rapat atau tetap renggang? Ya. Terus yang ketika sujud ya? Sujud. Terus satu lagi, kita masuk rakaat ketiga, maka tahiyat akhir yang kan saya masuk nih, imam sudah rakaat ketiga. Ya. Tahiyat akhirnya itu kita bacanya sampai mana Ustaz ya? Sudah terima kasih. Baik. Pertama adalah membaca amin tadi ya. Maksudnya baca amin apa? Ada panjang pendeknya. Yang benar ya panjang, amin. Bukan amin, bukan. Bukan amin, bukan. Yang benar dua-duanya panjang, amin. Ya, yang benar adalah dua-duanya panjang, amin. Bukan amin, bukan ya. Amin, bukan juga. Amin, ya. Jadi dua-duanya panjang, amin, gitu ya. Ya, itu bacaan panjang pendeknya, ya, dan dikeraskan, ya tentu sesuai kadarnya ya, sesuai kadarnya. Ya, meskipun kalau di beberapa negeri, ya kayak di Turki misalnya, di sana itu mazhabnya Hanafi. Ya, mereka itu pemahamannya amin itu nggak keras. Jadi walaupun sholat subuh, walaupun itu nggak ada yang kedengaran baca amin. Ya. Hati-hati ibu kalau ke Turki sholat, kalau bapak-bapak
Karena biasa di sini main keras-kerasan, bisa-bisa amin sendiri. Ya. Karena di sana itu sunnahnya enggak mengeraskan bacaan amin. Itu memang mazhab Hanafi begitu. Ya. Tapi mayoritas para ulama mengeraskan bacaan amin. Baik, ta'awudz pada rakaat pertama ya, yang disunnahkan, yang dikatakan para ulama umumnya ta'awudz pada rakaat pertama saja, rakaat kedua tidak, dan seterusnya tidak. Meskipun ada yang mengatakan setiap rakaat. Ya. Baik, ketiga sujud kaki renggang. Ini memang juga masalah khilafiyah. Mayoritas para ulama juga mengatakan ujung kaki, telapak kaki renggang karena mengikuti pola renggang semua. Ya, tadi tangan dengan pinggang, pinggang dengan lutut, ya, lutut dengan betis, termasuk juga akhirnya ujung kaki juga renggang, meskipun nggak renggang sekali. Ya, itu mayoritas ulama mengatakan renggang. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dirapatkan. Itu juga masalah khilafi, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat soal tersebut. Begitu ya. Kemudian masbuk di rakaat ketiga, dia baca tasyahud nggak? Baca tasyahud, ikut imam. Kalau masbuk ikut imam, meskipun bagi dia mungkin itu rakaat pertama, dia baru ikut di rakaat ketiga salat maghrib. Berarti kan tasyahud akhir. Dia ikut tasyahud akhir dan dia baca tasyahud akhir sedapatnya sampai selesai nggak masalah. Ya, sampai selesai masalah. Nanti imam salam dia bangun. Ya, yang tadi dianggap rakaat pertama. Berarti tinggal kita terusin rakaat kedua, rakaat ketiga. Berarti tasyahud lagi. Ya, kalau sholat maghrib berikutnya tasyahud pertama, nanti tasyahud kedua dan seterusnya. Jadi ikuti saja apa yang imam lakukan, baik gerakan atau bacaannya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bu. Satu lagi, terakhir ya. Ustaz, saya mau nanya ketika kita sholat berjamaah yang suaranya dikeraskan, itu ketika baca Al-Fatihah atau setelah imam selesai atau kita misalnya imam satu ayat, selesai satu ayat, atau imam selesai dua ayat. Ya, kalau masalah boleh tidaknya boleh kita baca kapan saja, yang penting kita berdiri. Mau imam udah baca Al-Fatihah, mau belum baca Al-Fatihah, mau sudah baca Al-Fatihah boleh. Ya, sebab ibadah sholat itu ada yang sifatnya gerakan, ada yang sifatnya bacaan. Kalau gerakan, maka kalau kita jadi makmum, gerakan kita setelah gerakan imam. Imam ruku baru kita ruku. Imam sujud baru kita. Adapun bacaan selain takbiratul ihram, ya, maka bebas sifatnya. Kita mau baca bareng imam, duluan imam dan seterusnya. Toh kita lagi tasyahud, kita nggak nunggu imam baca tasyahud. Imam baca, kita baca ruku sujud. Ya, Al-Fatihah juga begitu. Kalau kita mau baca Al-Fatihah saat imam baca Al-Fatihah boleh, atau sebelumnya juga boleh. Cuma memang wallahu a'lam para ulama menganjurkan. Jadi babnya anjuran. Yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik tunggu imam baca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah. Ya, baru kita baca. Walau misalnya setelah itu imam baca surat, ya. Tunggu imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah saat imam baca Al-Fatihah tidak mengapa. Tidak mengapa karena itu soal bacaan, tidak harus menunggu bacaan. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ya, silakan. Oh iya. Ya, ini kayak gini memang semua ada saja. Masalah khilafiyah, maka saya sering katakan ini masalah khilafiyah. Kalau mazhab Syafi'i tidak, makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah. Makmum tetap baca sami Allahu liman hamidah. Jadi baik imam, baik makmum baca sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau sebagian ulama lain mengatakan tidak, yang baca sami Allahu liman hamidah imam saja. Kalau sholat berjamaah, makmumnya baca Rabbana lakal hamd. Ada pendapat seperti itu. Insya Allah dua tidak masalah. Boleh. Kalau sholat baca surat ya. Kalau imamnya baca suratnya keras kita dengarkan.
Tidak ikuti, dengarkan. Namanya apa? Istima'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Fastami'u, dengarkan dan diam. Tidak ikuti, tidak ikut-ikutan kita apa? Mengikuti seperti orang muraja, tidak. Dengarkan. Ya ikuti dalam hati boleh, ikuti dalam hati, tidak mengikuti dengan lisan. Kenapa? Ya kalau pelan kita boleh baca surat. Enggak masalah. Kalau pelan, sholat zuhur, sholat asar, habis baca Al-Fatihah, imamnya belum ruku, kita boleh baca surat. Kita boleh baca surat. Ya. Silakan saja sambil nunggu imam ruku. Karena kita nggak mendengarkan bacaan imam. Baik, Ibu sekalian, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita baca khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna dzurriyyatan shalihah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan shalihah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.